Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bercerita, bantu kami untuk like dan share. Semoga sobat dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis amin di kolom komentar. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah apa yang hilang, melainkan apa yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Meskipun tidak ada jaminan tentang masa depan atau siapa yang akan hadir dalam hidup kita, yang bisa kita kontrol adalah usaha kita untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Menunggu bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang bagi waktu dan takdir untuk mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang belum kita ketahui. Inilah kisahku untuk kamu di sana. Dulu, aku adalah gadis yang sederhana. Hidupku lurus. Pagi bekerja, sore mengaji, malam menutup hari dengan doa panjang. Aku menjaga diriku, menjaga harga diriku, seakan dunia di luar sana tidak akan pernah mampu menyeretku ke jalan yang salah. Aku percaya pada kebaikan. Aku percaya pada cinta. Aku percaya bahwa selama aku patuh, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata hidup tidak sesederhana itu. Cinta pertama, yang kujaga mati-matian, justru berakhir menghancurkan aku. Bukan sekadar patah hati, biasa, tapi pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang. Dia yang kuanggap akan menjadi teman seumur hidupku, justru memilih pergi dengan perempuan lain. Alasannya klise. Bosan, ingin mencoba yang baru. Tak ada ruang bagiku untuk marah, yang ada hanya hancur. Seperti bangunan yang roboh perlahan, aku jatuh, berantakan, tidak tahu harus mulai dari mana untuk berdiri lagi. Hari-hari setelah itu terasa kosong. Seolah semua yang kulakukan tidak ada artinya. Aku masih pergi bekerja, masih menyelesaikan tugas-tugasku, tapi semuanya terasa hambar. Berdoa pun terasa sia-sia. Untuk apa berdoa, kalau pada akhirnya aku tetap ditinggalkan? Untuk apa menjaga diri, kalau akhirnya aku tetap dibuang seolah aku tak berharga? Sedikit demi sedikit, aku mulai melepaskan apa yang dulu kupegang erat. Awalnya hanya abai pada waktu sholat. Lalu mulai terbiasa keluar malam dengan alasan butuh hiburan. Dari sekadar makan malam dengan teman-teman, berkembang menjadi nongkrong di kafe, lalu berlanjut ke tempat-tempat yang tidak pernah kubayangkan akan kudatangi. Aku tahu aku berubah. Aku merasakannya. Tapi saat itu aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Ada semacam kepuasan aneh saat aku membiarkan diriku tenggelam. Seperti balas dendam pada dunia, pada hidup yang kuceritakan dengan penuh kepatuhan, tapi akhirnya hanya membalas dengan pengkhianatan. Aku tidak berubah dalam semalam, tapi aku perlahan menjadi orang lain. Seseorang yang tidak lagi peduli pada batas, tidak lagi takut pada dosa, tidak lagi punya rasa malu yang dulu selalu kupegang. Saat itu, aku tidak mencari kebahagiaan. Aku hanya ingin melupakan. Semakin hancur aku, semakin aku merasa bebas. Bebas dari ekspektasi, bebas dari janji-janji palsu, bebas dari rasa sakit yang kutelan sendirian, dan tanpa sadar, aku sudah terlalu jauh, terlalu dalam, terlalu hancur untuk sekadar menoleh ke belakang. Awalnya, semua terlihat biasa, seperti hiburan sesaat untuk membunuh rasa sepi. Teman-teman kantor mulai mengajakku keluar malam, makan malam, karaoke, lalu perlahan bergeser ke bar kecil yang remang-remang. Malam pertama di bar itu, aku hanya duduk, menyentuh gelas soda sambil memaksa bibir tersenyum. Musik dentum-dentum keras memekakan telinga, lampu strobo berkelap-kelip, orang-orang tertawa terlalu keras untuk lelucon yang tidak lucu. Semuanya terasa asing. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendiri. Di tengah keramaian itu, aku bisa pura-pura lupa bahwa aku hancur. Perlahan, mereka memperkenalkanku pada dunia baru. Dunia yang dulu kutatap dari jauh dengan jijik. Dunia yang sekarang terasa lebih mudah dijalani daripada kenyataan hidup yang pahit. Minuman. Pertama ditawarkan dengan canda. Cuma sekali, nggak apa-apa.
Aku menolak dengan sopan. Lalu datang malam kedua, malam ketiga. Mereka sabar menunggu sampai akhirnya aku menyerah. Aku pikir, satu gelas tidak akan mengubah hidupku. Tapi satu gelas itu seperti membuka pintu ke ruang gelap yang tidak bisa lagi kututup. Rasanya hangat, membakar tenggorokan, mengaburkan pikiran. Sakit di dadaku menghilang beberapa saat. Beban di pundakku serasa lepas. Aku tertawa lebih lepas malam itu. Rasanya seperti menjadi manusia baru, manusia yang tidak peduli. Dari bar kecil, aku dibawa ke tempat yang lebih liar. Klub malam, lounge, private party. Dunia malam membuka lengannya lebar-lebar, seolah berkata, "Selamat datang, ini rumahmu sekarang." Aku mulai akrab dengan botol-botol berisi cairan pahit. Aku mulai hafal istilah-istilah dugem, mengenal DJ-DJ lokal, tahu kapan lagu naik dropnya, tahu kapan harus mengangkat tangan dan berpura-pura bahagia. Aku terseret masuk lebih dalam, dan aku tidak pernah berusaha melawan. Teman-teman baruku adalah orang-orang yang juga berantakan, tapi pintar menutupinya dengan makeup mahal, pakaian, minim, dan tawa keras. Di antara mereka, aku belajar berpura-pura kuat. Di antara mereka, aku belajar bahwa luka bisa ditutup dengan alkohol, tawa palsu, dan gemerlap lampu malam. Malam-malamku penuh tawa kosong. Pagi-pagi diakhiri dengan pulang dalam keadaan setengah sadar, berjuang menemukan kunci kos yang entah di mana. Rutinitas baruku adalah tidur sepanjang siang, bangun menjelang sore, lalu bersiap untuk malam baru yang lebih bising, lebih liar, lebih kosong. Tidak ada satupun dari semua itu yang benar-benar membuatku bahagia. Tapi setidaknya, aku tidak perlu merasa sakit untuk sementara waktu. Itu sudah cukup bagiku waktu itu. Dan disitulah aku benar-benar mulai hilang. Awalnya aku hanya ikut-ikutan. Teman-teman baruku seolah menjadikan dunia malam sebagai panggung pertunjukan. Mereka berdandan seolah-olah hidup itu hanya tentang pesta dan kesenangan. Aku mengikutinya, tanpa banyak berpikir. Aku tidak mau ketinggalan. Aku tidak mau merasa sendiri lagi. Lama-lama, aku mulai terbiasa melihat pemandangan yang dulu membuatku jijik. Teman-temanku berpindah dari satu meja ke meja lain, bergurau dengan lelaki-lelaki asing, lalu menghilang entah kemana setelahnya. Semuanya dilakukan dengan santai, seolah itu hal biasa. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa bersalah. Awalnya aku hanya menonton. Menjadi penonton setia dari pertunjukan yang kian malam makin liar. Tapi perlahan, aku mulai berpikir, kenapa aku hanya diam? Kenapa aku harus merasa lebih baik daripada mereka, sementara aku sama hancurnya? Sampai suatu malam, saat aku sedang duduk sendirian di lounge itu, seorang pria mendekat, bicara basa-basi, menawari minuman, menawari kesenangan lain. Aku menolak dengan sopan, tapi tawarannya tetap tinggal di pikiranku. Dari sana, semuanya menjadi kabur. Aku mulai memahami istilah yang dulu hanya kudengar lewat bisik-bisik, open BO. Teman-temanku melakukannya dengan ringan, seolah itu hanya bagian kecil dari pesta yang lebih besar. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang berani mengakui. Tapi semua orang yang cukup lama berkubang di dunia ini paham. Ada harga untuk segalanya. Suatu malam, aku memberanikan diri. Bukan karena kebutuhan. Bukan karena paksaan. Tapi karena aku sudah tidak peduli lagi. Aku ingin tahu seperti apa rasanya menabrak semua batas yang dulu kutegakkan sendiri. Aku membuka aplikasi, membuat akun anonim, memasang foto yang menggoda. Rasanya absurd. Aku bahkan menertawakan diriku sendiri saat mengetikkan harga. Tapi tidak butuh waktu lama, seseorang menghubungiku. Semuanya terjadi begitu cepat. Pertemuan pertama berjalan tanpa perasaan. Hotel murah, kamar dingin, dan tubuh yang kutawarkan dengan canggung. Aku memejamkan mata sepanjang waktu. Berpura-pura tidak ada apa-apa. Uang yang kuselipkan ke dalam tas terasa berat di pundakku, tapi ringan di dompet. Setelah itu, aku tidak berhenti. Aku tidak lagi berpikir panjang. Aku merasa lebih bebas, lebih berani, lebih terlepas dari semua luka yang dulu membelenggu. Setiap kali selesai, aku menghibur diriku. Ini bukan apa-apa.
Ini cuma fisik. Hatiku sudah lama mati. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Aku terus mengulangi, berkali-kali. Dengan wajah-wajah yang berbeda, nama-nama yang tidak pernah kuingat, percakapan kosong yang bahkan tidak kubutuhkan. Aku menjual diriku demi kesenangan sesaat, demi tawa palsu, demi ilusi bahwa aku masih punya kendali atas hidupku. Padahal kenyataannya, aku makin tenggelam. Tanpa sadar, aku membiarkan dunia malam menelan habis sisa-sisa diriku yang dulu. Di luar, aku tampak seperti perempuan paling bahagia. Tiap malam aku tertawa lepas, bersulang dengan gelas penuh minuman keras, bergurau dengan teman-teman yang hidupnya kacau sama seperti aku. Kami berteriak-teriak di tengah musik yang memekakan telinga, seolah sedang merayakan sesuatu yang besar. Setiap foto yang kuunggah di media sosial dipenuhi komentar iri. Seru banget hidupmu. Mau dong diajak party. Goals. Aku membaca semua komentar itu dengan senyum hambar. Mereka tidak tahu apa-apa. Karena kenyataannya, di dalam diriku, aku kosong. Benar-benar kosong. Seperti ruangan besar yang lampunya padam, dindingnya retak, dan hanya ada angin dingin berputar-putar tanpa arah. Semua tawa itu palsu. Semua kebahagiaan itu sandiwara. Aku tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena tidak mau terlihat rapuh. Aku berteriak bukan karena semangat, tapi karena ingin membungkam suara tangisan kecil yang berusaha keluar dari hatiku. Aku menghabiskan malam-malam panjang itu bukan karena ingin menikmati hidup, tapi karena tidak berani pulang ke keheningan kamar yang mengerikan. Sendirian di kamar, aku sering terbangun dalam keadaan bingung, tidak tahu di mana aku berada. Terkadang, aku menemukan diriku masih lengkap berpakaian, kadang hanya dengan baju tipis yang baunya tercampur antara parfum, rokok, dan alkohol. Dan setiap pagi, setelah semua euforia itu hilang, aku tetap saja sendirian, tetap saja hampa. Bahkan lebih hampa dari sebelumnya. Tidak ada satupun dari teman-temanku yang benar-benar peduli. Mereka semua juga sedang berlari dari kehampaan masing-masing. Kami bertemu di tengah kegelapan, saling berpura-pura menjadi pelampiasan, saling meyakinkan diri bahwa hidup ini baik-baik saja. Tapi dalam-dalam, aku tahu, hidupku sudah jauh sekali dari kata baik. Aku kehilangan arah. Aku tidak lagi ingat siapa diriku dulu. Yang ada hanya sisa-sisa dari gadis yang pernah punya harapan besar. Kini terombang-ambing tanpa tujuan. Aku hidup, iya. Tapi rasanya seperti mayat berjalan. Dan yang lebih menakutkan, aku sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya merasa hidup. Entah ide siapa, malam itu kami memutuskan dugem di Bogor. Katanya, suasananya beda. Katanya, tempatnya lebih liar, lebih bebas. Aku sudah terlalu teler untuk berpikir panjang. Selama ada musik keras, lampu gemerlap, dan alkohol murah, aku ikut saja. Kami berempat. Aku, Lala, Rino, dan satu lagi cowok yang bahkan aku lupa namanya. Kami meluncur dari Jakarta menjelang tengah malam, dengan mobil yang bau rokok dan minuman keras. Sepanjang jalan, kami menyalakan musik keras-keras, sambil bersorak tanpa tujuan. Sampai di diskotik itu, aku hampir tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana halusinasi. Lampu-lampu bergerak liar, DJ berteriak-teriak di atas panggung, dan orang-orang menari seolah tak kenal lelah. Alkohol mengalir begitu mudah. 1 gelas, 2 gelas. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin larut. Aku hanya ingin lupa. Tubuhku bergerak otomatis mengikuti irama musik. Kadang aku sadar, kadang tidak. Kadang aku tersenyum lebar. Kadang aku hanya berdiri diam memandangi kerumunan yang berputar-putar di depan mataku. Entah jam berapa, aku merasa kakiku tidak kuat lagi berdiri. Kepalaku berat, perutku mual. Aku menarik lengan Lala, yang juga sudah setengah sadar, lalu kami merapat ke Rino. Dengan bahasa tubuh seadanya, kami sepakat. Sudah cukup. Keluar dari diskotik, udara malam Bogor terasa dingin menusuk tulang. Aku memeluk diriku sendiri, masih dengan langkah sempoyongan. Kami semua sepakat tidak mungkin pulang ke Jakarta dalam kondisi begini. Hotel aja, kata Rino sambil menahan muntah. Tanpa banyak bicara, kami mencari hotel terdekat. Sebuah hotel
kecil di pinggiran kota, cukup untuk menghempaskan tubuh kami yang sudah habis. Aku nyaris tidak sadar saat masuk kamar. Masih dengan pakaian dugem, aku terjatuh di atas ranjang, tak peduli dengan siapa aku berbagi tempat malam itu. Mataku berat, kepala berputar. Dunia terasa menjauh. Sebelum benar-benar tenggelam dalam ketidaksadaran, satu pikiran melintas samar di kepalaku. Aku semakin jauh dari diriku yang dulu. Dan anehnya, aku bahkan sudah berhenti peduli. Subuh itu, aku terbangun. Kepalaku berat seperti dihantam palu. Mulutku kering, tubuhku lengket karena keringat bercampur bau rokok dan alkohol. Aku mengerjap, mencoba memahami di mana aku berada. Sekelilingku gelap. Aku meraba-raba sekitar, mendapati Lala dan Rino tidur sembarangan di lantai hotel sempit ini. Ruangan itu penuh bau tidak sedap. Bau alkohol basi, asap rokok, dan tubuh-tubuh kelelahan yang asal merebah. Aku mendesah pelan. Tidak ada ruang untukku. Tempat tidur sudah penuh, lantai pun hampir tak tersisa. Tubuhku terasa menggigil. Aku butuh tempat yang sedikit lebih manusiawi untuk tidur. Dalam kondisi setengah sadar, aku mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Tanganku gemetar, mataku hampir tak bisa fokus, tapi satu nama langsung terlintas di benakku. Mas Roni. Mas Roni, pria yang beberapa bulan ini sering menjadi tempat singgah ketika aku terlalu mabuk, terlalu hilang arah, terlalu kosong. Dia bukan pacar, bukan teman dekat juga. Lebih seperti sosok nyaman sementara, seseorang yang selalu ada kalau aku butuh, tanpa banyak tanya. Dengan jari kaku, aku mengirimkan pesan singkat. Mas, aku di Bogor. Bisa numpang tidur nggak? Hanya butuh waktu 2 menit. Balasan dari Mas Roni masuk. Kirim lokasi, aku jemput. Aku tidak berpikir panjang, tidak menimbang apapun. Kutarik hoodie untuk menutupi wajah kusutku, kusambar tas kecilku, lalu tanpa berpamitan pada siapapun, aku keluar dari hotel. Udara subuh Bogor menyapu wajahku, membawa serta rasa bersalah samar yang belum sempat tumbuh sempurna. Di depan hotel, aku berdiri sendiri, menunggu. Mobil Mas Roni datang tidak lama kemudian. Aku masuk ke dalam tanpa banyak kata. Mobil bergerak membelah jalanan kota yang masih sepi. Aku bersandar di jok, menutup mata, mencoba melupakan semua yang baru saja terjadi malam itu. Dalam hati kecilku, aku tahu menghubungi Mas Roni adalah keputusan terburu-buru. Tapi di saat seperti ini, siapa peduli soal benar atau salah? Aku hanya butuh tempat untuk melarikan diri. Aku hanya butuh rasa nyaman sesaat, meski harus membayar mahal setelahnya. Dan aku tahu, pagi itu, aku baru saja menyeret diriku lebih dalam ke jurang yang aku buat sendiri. Aku tidak tahu persis di mana Mas Roni membawaku. Yang aku tahu, saat aku membuka mata, mobil sudah berhenti di depan sebuah rumah kontrakan sederhana, jauh dari pusat kota. Pagi masih gelap. Dingin masih menampar-nampar kulitku yang hanya dibalut hoodie tipis. Mas Roni membimbingku masuk. Langkahku limbung. Aku cuma ingin segera rebah dan lupa bahwa aku pernah ada di malam yang busuk seperti tadi. Begitu pintu dibuka, aroma kopi basi dan asap rokok menyeruak. Di dalam rumah ada sosok lain, pria asing, yang sedang duduk di sofa kecil sambil memainkan ponselnya. Dia mengangkat kepala, menatapku. Tatapannya lelah, tapi tidak menghakimi. Adik gue, Mas, kata Mas Roni santai, seolah mencoba menjelaskan keberadaanku. Pria itu mengangguk, memperkenalkan diri. Adi, aku hanya membalas dengan senyum kecil, lalu berjalan limbung ke arah kamar yang ditunjuk Mas Roni. Tapi kamar itu hanya ada satu ranjang kecil. Sempit. Aku mendesah dalam hati. Lagi-lagi aku harus berbagi tempat. Mas Roni melepas jaketnya, lalu berkata sambil nyengir, "Maaf, kasurnya kecil. Gue tidur di luar aja sama Adi." Aku tidak menjawab. Aku hanya jatuh ke ranjang, menarik selimut, mencoba mengecilkan diriku sendiri di sudut kasur. Tapi malam itu, subuh itu, tidak berakhir sesederhana itu. Beberapa jam kemudian, aku terbangun karena suara percakapan di ruang depan. Samar-samar, aku dengar namaku disebut. Kasihan dia,
sendirian gitu. Gue temenin aja, Ron, kata suara pria itu. Adi. Aku pura-pura tidur ketika pintu kamar dibuka. Aku mendengar langkah kaki mendekat, lalu suara napas berat Adi di ruangan kecil itu. Dia tidak menyentuhku, tidak juga membangunkanku. Hanya duduk diam di tepi ranjang, mungkin mengira aku benar-benar tidur. Dalam diam, aku bisa merasakan sesuatu dari kehadirannya. Bukan nafsu, bukan niat jahat, lebih seperti rasa iba. Rasa ingin menemani seseorang yang nyaris tenggelam untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Aku tidak merasa takut di dekat pria asing. Anehnya, justru ada rasa tenang yang merayap pelan ke dalam dada. Mungkin ini takdir. Atau mungkin ini cuma pelarian lain. Aku tidak tahu. Yang jelas, malam itu, di antara dingin, sepi, dan segala kebodohan yang aku ciptakan sendiri, aku bertemu dengan sosok baru. Mas Adi, pria asing yang menawarkan diri untuk menemaniku melewati malam tanpa harus berkata banyak. Tanpa aku sadari, di malam gelap itu, benih baru sudah mulai tumbuh dalam hidupku. Entah akan menjadi apa nantinya, aku belum tahu. Aku hanya tahu, aku terlalu rapuh untuk menolaknya, dan aku membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Aku terbangun saat langit di luar sudah mulai berwarna biru kelabu. Bau rokok masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma kopi instan yang entah kenapa terasa menenangkan. Aku masih memeluk diri sendiri, terbungkus selimut tipis yang sudah lusuh. Ketika membuka mata perlahan, aku melihat sosok Mas Adi masih duduk di sudut kamar, menyandarkan punggungnya ke tembok, mata terpejam, napas teratur. Dia tertidur di posisi duduk. Tidak menyentuhku, tidak mendekat. Dia ada di sana, menjaga jarak, seolah paham betul bahwa aku butuh ruang. Aku memandangi wajahnya dalam diam. Ada bekas luka kecil di pelipisnya, dan garis-garis lelah di sekitar matanya. Dia bukan tipe pria tampan ala sinetron. Biasa saja, bahkan cenderung kasar wajahnya. Tapi entah kenapa, justru dari situ aku menemukan sesuatu yang lebih berarti. Rasa aman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak perlu siaga. Aku tidak perlu memasang tameng. Aku bisa bernapas tanpa harus bersiap membela diri. Ketika dia perlahan membuka mata dan menangkap tatapanku, dia tidak buru-buru, mendekat atau sok akrab. Dia hanya tersenyum kecil, mengangguk pelan, lalu bangkit berdiri. "Lo mau kopi?" Suaranya serak, berat, tapi hangat. Aku hanya mengangguk, terlalu malas untuk bicara. Dia keluar dari kamar, membiarkanku tetap dalam keheningan yang nyaman. Aku duduk di ranjang memeluk lututku, kepalaku masih berat, perutku kosong dan hatiku entah apa yang kurasakan. Beberapa menit kemudian, dia kembali membawa secangkir kopi panas, meletakkannya di meja kecil di dekat tempat tidurku. Tanpa kata-kata berlebihan, tanpa basa-basi sok akrab. Semua dilakukan dengan cara yang membuatku merasa dihargai. Aku menggenggam cangkir itu erat-erat, membiarkan kehangatannya menyusup ke telapak tanganku yang dingin. Dan untuk sesaat, aku merasa manusia lagi, bukan boneka rusak yang hanya berguna untuk hiburan sesaat. Malam itu, lebih tepatnya pagi itu, terjadi sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Bukan pertemuan romantis ala film, bukan juga perubahan drastis yang membuatku langsung tobat. Tidak, aku masih gadis yang sama, kosong, terluka, kacau. Tapi untuk pertama kalinya, ada celah kecil di dalam kegelapan itu. Celah yang memperlihatkan kemungkinan bahwa mungkin aku masih pantas merasa aman. Mungkin aku masih berhak merasa layak. Mas Adi tidak berkata banyak, tidak bertanya tentang masa laluku. Tidak menghakimi, dia hanya duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya, sambil sesekali menengok ke arahku, memastikan aku baik-baik saja, dan aku membiarkan diriku menikmati ketenangan itu. Sementara di luar sana, dunia masih sibuk menghancurkan satu sama lain. Malam itu, aku tahu, aku bertemu seseorang yang tidak datang untuk merusak. Aku bertemu seseorang yang datang hanya untuk duduk diam di sisiku, tanpa menuntut apa-apa.
malam itu berbeda. Matahari sudah mulai merangkak tinggi. Sinarnya merembes melalui celah-celah tirai jendela, membuat kamar itu terasa lebih hidup. Aku masih terbaring di tempat tidur, canggung karena rasa nyaman yang aku rasakan semalam. Aku tahu, pagi ini adalah titik balik. Masih banyak yang harus kuhadapi, perjalanan panjang yang penuh rintangan. Namun langkah pertama sudah dimulai. Aku harus belajar mengubah hidupku, bahkan jika itu membutuhkan waktu. Bahkan jika itu terasa berat. Mas Adi mungkin tidak tahu seberapa besar pengaruh kecil yang dia berikan pada hidupku, tetapi aku merasa seperti aku bisa menghadapinya. Meskipun tak tahu apa yang akan datang, setidaknya aku punya niat untuk berubah. Setelah selesai, aku merapikan meja, mengatur pikiran yang mulai lebih jernih. Aku melihat diri sendiri di cermin, bukan lagi gadis yang terhanyut dalam dunia malam, bukan lagi perempuan yang hilang arah. Aku melihat seseorang yang berjuang untuk menemukan kembali siapa dirinya, seseorang yang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pagi itu, aku merasa untuk pertama kalinya, hidupku kembali berarti. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam taksi yang membawaku pulang, aku hanya terdiam, menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang biasa aku lihat setiap hari kini terasa asing, seperti aku baru pertama kali menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Lalu lintas yang padat, suara klakson yang saling bersahutan, bahkan langkah kaki orang-orang yang sibuk menjalani rutinitas mereka, semuanya terasa seperti dunia yang tidak pernah kuinginkan. Aku merasa seolah-olah aku terperangkap dalam kehidupanku sendiri, dan dunia luar terus berjalan tanpa peduli. Sesampainya di rumah, aku hanya bisa terjatuh di tempat tidur, membenamkan wajahku ke dalam bantal dan menangis. Perasaan sesak yang selama ini aku coba sembunyikan kini pecah begitu saja. Air mataku mengalir tanpa henti, menyesali segala pilihan yang telah kuambil, menyesali setiap detik waktu yang telah hilang sia-sia. Aku merasa seperti orang yang telah menghancurkan dirinya sendiri, menjalani hidup dengan cara yang salah. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Bagaimana bisa aku menganggap dunia malam, kebebasan sesaat, bisa memberi kebahagiaan sejati? Aku yang dulu rajin beribadah, yang selalu menjaga hati dan pikiran, kini malah terjerumus dalam kegelapan yang tak pernah aku bayangkan. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri, merasa kotor dan hina atas segala yang telah kulakukan. Aku teringat kembali pada malam itu, malam ketika Mas Adi memberi aku sup hangat dan teh manis. Setiap kali aku mengingatnya, hatiku semakin berat. Mas Adi, seorang lelaki yang tidak kukenal sebelumnya, memperlakukanku dengan penuh kebaikan dan rasa hormat, sedangkan aku telah merusak diriku sendiri dengan segala kebiasaan buruk yang kulakukan. Aku merasa malu, sangat malu. Bagaimana bisa aku begitu lupa diri? Selama ini, aku merasa bebas. Aku merasa hidup ini adalah milikku, dan aku bisa melakukan apa saja. Namun, kenyataannya hidup ini penuh dengan pilihan, dan aku salah memilih. Setiap pilihan yang aku ambil menambah beban di hatiku. Setiap malam yang aku habiskan dengan minum, dugem dan pria-pria asing, membawa aku lebih jauh dari diriku yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama lagi. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa hidupku ini normal, bahwa aku bisa terus menjalani kehidupan yang seperti ini, tanpa konsekuensi. Aku menangis seharian, tidak bisa berhenti. Tangisan itu adalah tangisan penyesalan, tangisan karena aku telah jauh terperosok dalam jurang kehidupan, yang bahkan aku tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Aku merasa seperti kehilangan segala sesuatu yang pernah aku banggakan. Aku merindukan diriku yang dulu, gadis yang percaya pada cinta, gadis yang percaya pada kebaikan dan kejujuran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mata ini terbuka lebar, berjam-jam, menatap langit-langit kamar yang sepi. Aku merasa seperti terjebak dalam ruang kosong, dan segala keputusan yang kuambil mulai menghantui pikiranku. Aku berpikir tentang Mas Adi, tentang apa yang dia katakan, dan betapa ia berusaha menjaga aku, meski dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Ada seseorang yang melihat aku lebih dari sekadar tubuh ini. Mas Adi memberiku harapan, meski aku merasa tidak pantas mendapatkannya. Tapi di sisi lain,
Aku juga tahu satu hal. Aku harus berubah. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus keluar dari dunia yang telah menguasai diriku, harus berhenti berpura-pura bahagia ketika hatiku kosong. Aku harus menemukan kembali diriku yang sebenarnya, meski itu terasa seperti jalan yang sangat panjang dan penuh rintangan. Aku menatap cermin di kamarku dan berjanji pada diriku sendiri, meski belum tahu caranya, bahwa aku akan berusaha untuk keluar dari kehidupan ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit. Aku ingin menjadi lebih baik, dan itu adalah awal dari perjalanan panjang yang harus kuhadapi. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu satu hal. Perubahan dimulai dari kesadaran, dan aku akhirnya sadar. Sadar bahwa aku layak untuk lebih dari sekadar kesenangan sesaat. Malam itu aku duduk di sofa, menatap ponselku yang tergeletak di meja kecil di sampingku. Sudah beberapa hari sejak kejadian di hotel, dan meskipun perasaanku masih kacau, aku mulai merasa ada sedikit harapan yang muncul. Harapan yang dulu tidak pernah aku izinkan masuk. Perlahan aku mulai berpikir bahwa mungkin aku bisa berubah, bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menuntunku keluar dari kekosongan yang selama ini aku rasakan. Namun, aku juga takut. Takut kalau itu hanya khayalan. Takut kalau aku tidak bisa berubah, atau malah jatuh kembali ke dalam kehidupan yang sama. Tiba-tiba, ponselku bergetar, mengalihkan perhatian dari pikiranku yang berlarian. Ada nama Mas Adi di layar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku mengangkatnya. Halo! Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuterima, seolah ada sesuatu yang menghalangi antara aku dan Mas Adi. Halo, kamu lagi apa? Suara Mas Adi terdengar hangat. Namun ada nada keinginan di sana yang sulit aku definisikan. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang ingin kukatakan. Aku cuman di rumah aja, jawabku, merasa sedikit canggung. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol, lanjut Mas Adi. Aku cuman pengen nanya, gimana keadaan kamu sekarang? Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini adalah percakapan yang tidak akan mudah. Mas, aku masih banyak berpikir. Aku menjawab perlahan, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa seperti ada ribuan kata yang terpendam, tapi tak mampu keluar begitu saja. Mas Adi diam sejenak, dan aku mendengar dia menarik napas. Kamu nggak perlu merasa terburu-buru, katanya lembut. Aku cuma ingin bilang, aku peduli sama kamu. Perkataan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menunduk, berusaha mengatur perasaanku. Mas Adi peduli padaku? Kenapa dia bisa begitu peduli setelah semua yang aku lakukan? Aku yang sudah lama mengubur diriku dalam dunia yang jauh dari kebaikan, dan dia masih bisa melihat aku sebagai seseorang yang layak dihargai. Mas, aku nggak tahu kalau aku bisa berubah, kataku akhirnya. Suaraku sedikit gemetar. Aku takut nggak bisa keluar dari semua ini. Aku merasa seperti aku sedang membuka bagian terkelam dari diriku. Bagian yang selama ini aku coba sembunyikan dari orang lain, bahkan dari diriku sendiri. Ada keheningan sejenak, lalu Mas Adi kembali berbicara. Perubahan itu nggak mudah, tapi aku yakin kamu bisa. Aku nggak akan ninggalin kamu, kalau kamu mau coba. Perkataan itu menghantamku dengan kekuatan yang tak terduga. Aku terdiam, hati ini terasa sesak dan penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Mas Adi, dia ingin serius denganku? Bahkan setelah aku memberitahu dia tentang siapa aku, tentang hidup yang telah aku pilih selama ini, dia masih ingin ada di sini, memberi aku kesempatan. Aku nggak bisa janji kalau aku langsung bisa berubah, kataku. Tapi aku akan berusaha. Aku akan coba. Suara Mas Adi terdengar lega, namun penuh dengan harapan. Itu yang paling penting. Aku nggak berharap kamu langsung jadi sempurna. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini buat kamu. Perasaan yang sebelumnya sulit aku jelaskan, kini mulai terasa lebih jelas. Ada rasa lega, ada rasa harapan yang perlahan tumbuh kembali. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tapi mungkin, hanya mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Terima kasih, Mas. Aku berkata, suaraku lebih tegas daripada sebelumnya.
Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan coba. Semoga kamu berhasil, dan aku akan ada di samping kamu kalau kamu butuh bantuan. Aku tersenyum, meskipun hanya dalam hati. Malam itu, setelah percakapan itu berakhir, aku merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena aku sudah menemukan semua jawabannya, tapi karena aku tahu ada seseorang yang peduli dan mau mendukungku untuk berubah. Mungkin itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari setelah percakapan dengan Mas, Adi berjalan dengan penuh ketidakpastian. Aku merasa seperti sedang melangkah di atas jembatan yang rapuh, yang bisa runtuh kapan saja. Namun, ada sesuatu yang membuatku tetap bertahan, yaitu harapan. Harapan yang sedikit-sedikit mulai tumbuh, meski aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Suatu sore, saat aku sedang duduk di kedai kopi favoritku, ponselku bergetar. Mas Adi, aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku mengangkatnya. Halo Mas, suaraku terdengar sedikit cemas. Halo, kamu lagi apa? Suara Mas Adi terdengar lebih serius daripada biasanya. Aku sedikit khawatir mendengar nada suaranya. Aku lagi di kafe, Mas. Ada yang salah? Enggak ada yang salah, jawabnya. Tapi aku bisa merasakan ada yang tidak biasa dari suaranya. Ada sesuatu yang pengen aku ceritain tentang aku dan Mas Roni. Lanjutnya, membuat aku semakin penasaran. Mas Adi sudah siap untuk pergi bekerja, memakai seragam dengan kerapian yang kontras sekali dengan penampilanku yang berantakan. Dia melirikku sebentar, lalu menyapa dengan nada rendah. Gimana? Udah enakan? Aku mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Kepalaku masih berat, pikiranku berputar-putar, mencari alasan kenapa aku bisa merasa tenang semalam, sementara hidupku sudah jauh dari kata tenang selama ini. Tanpa aku duga, dia duduk di tepi ranjang, menatapku serius. Dia menarik napas panjang, sebelum akhirnya berkata, Dek, kamu harus tahu sesuatu. Aku menoleh, merasa ada yang berbeda dalam cara dia bicara. Tidak seperti sebelumnya, Mas Adi yang cenderung tenang dan tidak terburu-buru, kali ini suaranya terdengar lebih berat, lebih dalam. Kenapa kamu gini, Dek? Kamu punya semuanya, kan? Kamu pintar, punya banyak orang yang peduli, punya masa depan, yang cerah. Tapi kenapa kamu pilih jalan ini? Dia menunjuk sekitar kamar, seolah menggambarkan kehidupanku yang selama ini aku jalani. Aku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menampar wajahku, keras dan pedih. Aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Mas Adi melanjutkan, suaranya semakin terbuka. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu merasa hancur karena mantanmu. Dan itu mungkin membuat kamu merasa tidak ada lagi yang penting. Tapi kamu nggak bisa terus kayak gini, Dek. Kamu nggak bisa lari dari masalah dengan menghancurkan dirimu sendiri. Aku ingin membalas, tapi kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokanku. Aku terdiam, merasa sesak. Selama ini aku memang mencoba lari dari rasa sakit itu. Aku mencoba mengabaikan segala yang terjadi, mencari kebahagiaan semu dalam alkohol, dalam perhatian dari orang-orang yang tak peduli, dalam hidup yang penuh kelelahan fisik dan mental. Tapi Mas, itu yang aku mau. Ini caraku buat lupa, jawabku pelan, suara hampir tidak terdengar. Aku merasa malu mengatakannya, bahkan kepada Mas Adi, yang hanya beberapa jam lalu membuatku merasa seperti manusia lagi. Dia menggelengkan kepala, ekspresinya serius. Apa yang kamu cari di dunia ini, Dek? Coba pikirin, apakah itu kebahagiaan yang sebenarnya atau cuma pelarian sementara? Kata-katanya seperti petir yang menyambar. Aku terhenyak. Dia benar, tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Aku sudah jauh terperosok dalam kebiasaan ini. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana rasanya hidup tanpa kejatuhan. Aku menatap Mas Adi, matanya penuh empati dan keprihatinan. Mas, aku nggak tahu lagi siapa aku sebenarnya. Ucapku pelan, menunduk. Aku cuma takut. Takut kalau aku berhenti, aku nggak akan punya apa-apa lagi. Aku takut kalau aku kembali ke diriku yang dulu, semuanya hanya akan semakin menyakitkan. Mas Adi menepuk bahuku lembut.
Dek, kamu nggak sendirian. Kalau kamu mau, aku di sini. Kita bisa mulai perlahan. Aku nggak janji bisa mengubah semuanya, tapi setidaknya kamu nggak perlu lagi berjalan sendirian. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih lembut. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi kamu harus mau bantu dirimu dulu. Aku ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Aku merasa cemas dan bingung, seperti tersesat di tengah jalan yang gelap, tidak tahu kemana harus melangkah. Mas Adi bangkit berdiri, merapikan seragamnya. Pikirkan, Dek, aku nggak maksa. Tapi kamu punya pilihan, dan aku yakin kamu bisa keluar dari sini. Dia berbalik, hendak meninggalkan kamar, tapi aku memanggilnya. Mas. Mas Adi berhenti, menoleh ke arahku. Terima kasih buat semuanya, kataku, suara bergetar. Dia tersenyum kecil. Jangan terima kasih dulu, Dek. Itu baru permulaan. Dan dengan itu, dia meninggalkan kamar, meninggalkan aku dalam kebingunganku. Perkataannya terus terngiang di kepalaku. Aku tahu aku harus berubah, tapi di sisi lain, aku juga takut. Takut jika aku melepas dunia yang sudah lama aku kenal ini, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Hari itu, aku merasa seolah-olah dunia dan semua orang di sekitarku menatapku dengan cara yang berbeda. Aku merasa berada di persimpangan jalan, dan aku harus memilih. Tapi aku tidak tahu pilihan mana yang benar. Malam itu aku kembali merasa dunia begitu sepi, meskipun aku dikelilingi oleh suara hiruk-pikuk di luar kamar. Setelah Mas Adi pergi, aku duduk sendiri di pinggir ranjang. Semua kata-katanya mengalir di pikiranku tanpa henti, dan semakin lama, semakin jelas aku melihat betapa banyak kebohongan yang telah kubangun dalam hidupku. Aku merasa kosong, seolah tidak ada lagi yang tersisa di dalam diri ini. Di luar, malam semakin larut, dan angin malam yang dingin mulai masuk melalui celah jendela. Aku menggigil, bukan karena cuaca, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba menguasai diriku. Aku takut jika aku tidak bisa keluar dari jalan ini. Aku takut jika aku terus tenggelam dalam keputusasaan ini, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghubungi Mas Adi lagi. Aku tidak tahu kenapa, tetapi rasanya aku butuh dia. Butuh seseorang yang bisa membuatku merasa sedikit lebih baik, yang bisa membuatku percaya bahwa masih ada harapan. Aku tidak ingin merasa sendirian lagi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, teleponku diangkat. Ada apa, Dek? Suara Mas Adi terdengar lembut, namun aku bisa mendengar kekhawatirannya. Aku nggak bisa tidur, Mas. Aku merasa kayak ada yang hilang dalam hidup aku. Aku hampir tidak bisa menahan tangisku. Mas Adi tidak menjawab, tapi aku bisa merasakan dia menunggu aku melanjutkan. Aku merasa hampa, Mas. Kayaknya semua yang aku lakukan selama ini sia-sia. Aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku nggak tahu siapa aku sebenarnya. Mas, Adi menghela napas panjang. Aku di sini, Dek. Aku nggak akan pergi. Kalau kamu butuh bicara, aku akan mendengarkan. Kamu nggak harus menghadapinya sendiri. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Cobalah untuk jujur pada dirimu sendiri. Aku tahu ini nggak mudah, tapi kamu bisa keluar dari sini. Kamu nggak perlu menanggung semuanya sendirian. Aku merasa hatiku menghangat mendengar kata-kata itu. Aku mulai menangis perlahan. Tangisanku bukan hanya karena rasa sakit yang sudah lama terpendam, tetapi juga karena rasa lega yang aku rasakan setelah lama tidak pernah merasa ada yang peduli. Mas, aku takut. Suaraku terhenti di tengah isakan. Takut kalau aku nggak bisa berubah. Takut kalau aku nggak punya kekuatan untuk keluar dari semua ini. Mas Adi diam sejenak, seolah mencerna kata-kataku. Semua orang takut, Dek. Semua orang punya ketakutan mereka sendiri. Tapi kamu nggak akan tahu apa yang bisa kamu capai kalau kamu nggak berani coba. Aku tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mencoba. Setelah beberapa saat, aku merasakan kehadirannya yang menenangkan, meskipun dia tidak ada di sini secara fisik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri.
Di tengah kesedihanku, aku merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Aku masih merasa bingung, tapi kata-kata Mas Adi memberiku sedikit kekuatan untuk bertahan. Aku nggak tahu bagaimana memulai, Mas. Tapi aku ingin coba. Aku ingin keluar dari sini. Aku berkata dengan suara pelan. Tetapi kali ini, ada tekad di dalamnya. Terima kasih sudah ada untuk aku. Aku nggak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Mas Adi tersenyum di ujung telepon, meskipun aku tidak bisa melihatnya. Aku selalu ada, Dek. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk bilang. Kamu nggak sendirian lagi. Setelah itu kami mengakhiri pembicaraan, tapi perasaan yang aku rasakan masih tetap ada, membekas. Aku merasa seolah-olah ada sedikit cahaya yang mulai menyinari jalan yang gelap ini. Malam itu, aku akhirnya tidur dengan tenang, meskipun mataku masih basah oleh tangisan. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Aku terbangun dengan rasa yang asing, seperti aku baru pertama kali merasakan ketenangan setelah sekian lama. Suara burung yang bersahutan di luar jendela memberi ketenangan yang tidak biasa, dan udara pagi yang sejuk mengalir masuk, membawa aroma segar yang menenangkan jiwa. Aku membuka mataku, dan seketika aku merasa ada sesuatu yang berbeda di ruangan ini. Pemandangan yang sama, kamar yang sama, tetapi perasaan yang ada dalam diriku kini terasa berbeda. Masih ada kekosongan, tentu, tapi ada secercah harapan yang membuatnya tidak terlalu kelam. Aku mengingat percakapan malam itu, perasaan lega yang mulai menyelusup ke dalam hatiku. Ketika aku keluar dari kamar, aku melihat meja kecil di ruang tamu dengan sebuah teko teh manis dan semangkuk sup hangat. Di sampingnya, ada selembar kertas yang tertulis tangan. Semoga ini sedikit membantu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Mas Adi. Aku menatap secangkir teh itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang hangat, lebih dari sekedar minuman yang disajikan, yang membuatku merasa dihargai. Lebih dari apa yang pernah kurasakan sebelumnya. Keinginan untuk mencoba berubah, untuk meraih sesuatu yang lebih baik, semakin menguat. Ini bukan hanya karena Mas Adi memberikan teh atau sup, tapi karena dia melihat aku lebih dari sekadar gadis yang terjebak dalam kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia memberi aku harapan, bahkan dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Aku duduk di meja, menyesap teh itu perlahan, merasakan hangatnya menyusup ke dalam tubuhku. Sup yang hangat juga terasa begitu menyentuh. Kebaikan kecil dari Mas Adi, tanpa pamrih, tanpa syarat, memberikan arti yang lebih dalam daripada sekadar pemberian. Dia memberi aku pelajaran tentang kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, dan itu sangat menyentuh hatiku. Mas Adi memberiku cermin, dan cermin itu tidak hanya menunjukkan siapa diriku sekarang, tetapi juga siapa aku sebenarnya bisa menjadi. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus merusak diriku sendiri hanya karena aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran ini. Tapi itu tidak mudah. Aku tahu aku tidak bisa berubah dalam semalam atau dalam hitungan hari. Dunia malam itu sudah menguasai hampir seluruh hidupku, dan melepaskan diriku dari itu semua akan menjadi perjuangan besar. Teman-teman yang selama ini bersamaku dalam setiap petualangan itu akan mempertanyakan keputusan yang aku ambil, dan aku tahu mereka tidak akan mudah menerima perubahan ini. Mereka akan mencibir, mengejek, atau bahkan mencoba menarikku kembali ke dalam dunia mereka. Namun, semakin lama aku berpikir tentang itu semua, semakin aku merasa perasaan dalam diriku semakin kuat. Ada keinginan untuk lebih dari sekadar bertahan, hidup. Aku ingin hidup yang lebih berarti. Aku ingin bangun setiap pagi dengan perasaan tenang dan penuh harapan, bukan dengan rasa cemas dan bingung tentang apa yang akan terjadi. Aku menatap cincin emas di jariku sekali lagi. Itu bukan hanya sekedar hadiah atau simbol hubungan yang masih baru. Itu adalah pengingat bahwa ada seseorang yang melihat aku lebih dari sekadar apa yang aku tampilkan di luar. Mas Adi melihat aku sebagai seseorang yang bisa lebih, dan itu memberi aku kekuatan untuk mulai percaya pada diriku sendiri. Aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Mas Adi malam itu. Mas, aku mulai merasa ada perubahan dalam diriku. Aku nggak tahu apakah aku siap sepenuhnya, tapi aku berjanji akan coba. Aku ingin berhenti dari semuanya, dari dunia malam itu.
Aku ingin jadi seseorang yang lebih baik. Aku menekan tombol kirim dan menunggu beberapa saat. Tak lama kemudian, pesan masuk dari Mas Adi. Aku bangga dengan kamu. Ini nggak mudah, dan aku tahu kamu akan menghadapi banyak tantangan, tapi aku percaya kamu bisa. Aku di sini buat kamu. Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Kata-katanya bukan hanya sekadar hiburan, itu adalah dukungan yang nyata. Aku merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, aku menutup mata dengan perasaan yang lebih ringan daripada sebelumnya. Aku tahu jalan yang kuambil ke depan tidak akan mudah, dan aku masih harus berjuang melawan banyak godaan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan, ada peluang untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Dan itu bukan hanya karena Mas Adi, tetapi karena aku mulai melihat diriku sendiri dengan cara yang berbeda. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi membiarkan masa lalu dan kebiasaan buruk mendefinisikan siapa aku. Aku berhak untuk lebih, untuk memiliki hidup yang lebih dari sekadar bertahan. Aku siap untuk berubah, tidak karena orang lain, tetapi karena aku akhirnya merasa bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik. Hari-hari setelah aku memutuskan untuk berubah berjalan lebih baik dari yang aku bayangkan. Aku mulai lebih jarang keluar malam. Teman-temanku mulai merasakan perubahan dalam sikapku, meskipun mereka belum sepenuhnya bisa menerima. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin yakin dengan keputusan untuk meninggalkan dunia itu. Mas Adi, aku merasa dia adalah alasan kuat yang mendorongku untuk berubah. Tidak hanya karena dia mengajarkan aku tentang kebaikan dan ketulusan, tetapi juga karena dia memberi aku harapan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku bisa merasakan adanya kedekatan yang tumbuh di antara kami, meski jarak dan waktu menjadi penghalang. Namun, semuanya berubah begitu saja. Beberapa hari setelah aku mengirim pesan kepadanya, aku mulai merasa ada yang aneh. Mas Adi tidak membalas pesan-pesanku seperti biasanya. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Instagramnya, yang dulu sering aktif dengan foto-foto dan status, kini sepi, tak ada pembaruan sama sekali. Aku mulai merasa cemas, tetapi aku mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin dia sedang sibuk, atau ada masalah pribadi yang membuatnya tidak bisa menghubungiku. Namun, hari berganti hari, dan ketidakhadiran Mas Adi semakin terasa. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tetapi selalu masuk ke voicemail. Aku mengirimkan pesan di Instagram, tapi tak ada balasan. Hatiku mulai diliputi rasa panik yang tak bisa aku bendung. Aku bertanya-tanya, ada apa dengan Mas Adi? Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Pikiranku mulai dipenuhi dengan berbagai macam dugaan. Apakah ada masalah yang tidak aku ketahui? Apakah dia sudah tidak ingin lagi berhubungan denganku? Atau yang lebih buruk, apakah dia meninggalkanku begitu saja setelah mengetahui semua tentang masa laluku? Aku mulai meragukan diri sendiri, meragukan segala yang kami bangun bersama. Aku mencoba menghubungi teman-teman dekatnya, tapi mereka juga tidak tahu di mana dia. Bahkan Mas Roni, yang selama ini selalu ada, mengatakan bahwa dia tidak mendengar kabar dari Mas Adi. Aku merasa terasingkan, seolah dunia ini tiba-tiba runtuh begitu saja. Aku bingung dan cemas, tapi lebih dari itu, aku merasa dihantui oleh ketidakpastian yang datang begitu cepat dan tanpa peringatan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Adi? Setiap malam aku terjaga, memikirkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Semua yang kami bicarakan, semua momen yang aku anggap penuh, makna kini terasa seperti ilusi. Apakah itu benar-benar terjadi? Apakah Mas Adi memang tulus atau hanya sementara? Hatiku terasa kosong, lebih kosong dari sebelumnya, dan aku tak tahu harus kemana lagi. Aku tidak bisa fokus. Aku merasa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mas Adi. Semakin aku mencari jawabannya, semakin aku terjebak dalam keraguan dan kebingunganku sendiri. Aku ingin sekali mendengar suaranya, mendengar penjelasan darinya, tetapi itu tidak mungkin. Semua jejaknya hilang begitu saja, seperti dia tidak pernah ada dalam hidupku. Aku duduk di kamar kosanku, menatap layar ponsel yang menunjukkan tidak ada pesan baru.
Aku ingin menangis, tetapi air mata itu terasa terlalu berat untuk keluar. Perasaan kecewa, bingung, dan cemas menggelayuti hatiku. Tapi lebih dari itu, aku merasa ditinggalkan, dengan segala harapan yang belum sempat terlaksana, dengan segala potensi hubungan yang belum sempat tumbuh lebih dalam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan? Apakah aku hanya ditakdirkan untuk terus merasakan kehancuran dan kehilangan? Semuanya terasa begitu kelam, dan aku terjebak dalam kegelapan perasaan yang semakin menghimpit. Mas Adi, yang dulu memberiku harapan, kini malah menjadi bayangan yang semakin menghilang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, atau bagaimana aku harus melanjutkan hidup tanpa adanya jawaban dari Mas Adi. Setelah berhari-hari tanpa kabar, rasa bingung dan cemas yang menyelimuti diriku semakin membesar. Aku tidak bisa diam begitu saja, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Adi tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh, meskipun aku tahu langkah ini bisa saja membawa masalah baru. Aku mulai menghubungi beberapa orang yang aku kira mungkin tahu keberadaan Mas Adi. Teman-temannya, termasuk Mas Roni, orang yang selama ini dekat dengan Mas Adi, menjadi tempat pertama yang aku cari informasi. Aku berharap ada satu titik terang yang bisa membawa aku kepada jawaban. Namun, yang aku dapatkan justru sebaliknya. Aku menghubungi Mas Roni lewat telepon, berharap dia bisa memberi sedikit pencerahan tentang keberadaan Mas Adi. Ketika aku menanyakan, apakah dia tahu di mana Mas Adi berada, jawaban yang aku terima sangat mengejutkan dan membuat hati ini semakin terpuruk. Kenapa kamu tanya-tanya tentang Adi? Apa kamu merasa masih berhak ikut campur dalam hidupnya setelah semua yang kamu lakukan? Suara Mas Roni terdengar penuh amarah di ujung telepon. Aku terdiam sejenak, kaget dengan tanggapan yang begitu tajam. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan Mas Adi, bahwa aku tidak ingin ada masalah. Tapi Mas Roni tidak memberikan kesempatan untuk penjelasan. Kalau kamu peduli, kenapa nggak pernah berubah dari dulu? Semua yang terjadi itu salah kamu, tahu? Enggak. Udahlah, jangan ganggu Adi lagi. Jangan harap dia kembali ke hidupmu. Aku terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Mas Roni seperti belati yang menusuk jantungku. Tidak hanya amarah yang ia lepaskan, tetapi juga sindiran-sindiran yang membuatku merasa semakin kecil. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Apakah semua orang di sekitar Mas Adi akan melihat aku sebagai masalah? Aku yang hanya berusaha mencari jawaban tentang orang yang pernah memberi aku secercah harapan. Dengan perasaan hancur dan bingung, aku mencoba menenangkan diriku. Mas Roni menutup telepon dengan kasar, dan aku hanya bisa memandang layar ponsel yang sudah kosong. Tidak ada jalan yang jelas, hanya kebingungan yang semakin mendalam. Aku merasa seolah ditinggalkan oleh kedua belah pihak. Mas Roni yang jelas tidak ingin berurusan denganku lagi, dan Mas Adi yang tiba-tiba menghilang tanpa yeyak. Ada perasaan yang sangat kuat dalam diriku. Rasa tidak diinginkan, seolah aku tak layak mendapatkan penjelasan, apalagi mendapatkan kesempatan kedua. Namun, meskipun kata-kata itu menyakitkan, aku tidak bisa berhenti mencari. Aku ingin tahu, aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Adi. Kenapa dia menghilang begitu saja setelah semua yang kami lalui bersama? Apakah aku benar-benar tidak punya kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahanku? Ataukah memang ini takdir yang harus kuterima? Aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa berhenti begitu saja. Aku harus mencari, meskipun aku harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku mempersiapkan diri, merasa ada sesuatu yang besar akan terungkap. Kemarin, aku dan Mas Roni, kita berantem, kata Mas Adi dengan suara berat. Aku nggak tahu kenapa, tapi setelah kejadian di hotel itu, dia jadi marah besar sama aku. Aku terdiam sejenak, berpikir keras, mencoba mengingat hubungan antara Mas Adi dan Mas Roni, yang sepertinya baik-baik saja sebelumnya. Kenapa? Tanyaku akhirnya, merasa cemas. Mas Adi menarik napas panjang sebelum menjawab. Dia merasa aku terlalu memperhatikan kamu. Maksudnya, aku nggak tahu, dia merasa aku terlalu peduli sama kamu, dan itu bikin dia marah. Aku terkejut. Tapi kamu cuma ingin membantu aku kan, Mas? Bukannya cuman karena itu.
Ya, bener, jawabnya pelan. Tapi Mas Roni nggak ngeliatnya gitu. Dia merasa kayak aku ngambil alih posisinya, dan itu bikin dia marah banget. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya itu untuk Mas Adi. Dalam beberapa hari saja dia sudah mulai menghadapi konflik dengan orang yang seharusnya menjadi temannya. Aku tahu, pertemanan itu rumit, terutama ketika ada perasaan yang masuk ke dalamnya. Tapi Mas, apa kamu nggak bisa bicara baik-baik sama dia? Tanyaku, ingin memberi solusi. Meskipun aku tahu kadang masalah seperti ini nggak mudah diselesaikan dengan kata-kata. Aku udah coba, jawab Mas Adi. Tapi nggak ada yang bisa mengubah pikirannya. Dia ngerasa aku berkhianat. Aku bisa merasakan kesedihan di balik kata-kata Mas Adi. Aku tahu betapa dia berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengan Mas Roni. Tapi pada akhirnya, perasaan itu lebih kuat dan sulit dikendalikan. Aku nggak mau ada yang rusak di antara kita, di antara aku dan dia. Tapi kadang, aku juga harus ngelakuin hal yang benar, meskipun itu bikin orang lain kecewa. Mas Adi melanjutkan, suara terdengar lebih penuh pertimbangan. Aku terdiam, meresapi kata-kata Mas Adi. Aku mengerti betul perasaan itu, perasaan terjebak antara dua pilihan yang sulit. Keputusan yang kamu ambil bisa membahagiakan satu orang, tapi menghancurkan orang lain. Aku pernah merasa seperti itu juga. Mas, kataku dengan suara yang lebih lembut, aku nggak mau jadi masalah di antara kalian berdua. Enggak, kamu bukan masalah, jawab Mas Adi cepat. Mas Roni yang nggak bisa ngerima, itu masalahnya. Aku cuman nggak ingin kamu tersakiti, itu aja. Aku terdiam, berpikir keras. Aku tahu Mas Adi tulus. Dan aku tahu dia berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Mas Roni. Meski mungkin itu sangat sulit. Tapi satu hal yang aku tahu, Mas Adi sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi aku. Dan itu tidak bisa aku abaikan. Makasih Mas, kataku. Aku tahu kamu nggak mudah, dan aku juga nggak mau bikin hidup kamu lebih berat. Mas Adi menghela napas. Aku nggak nyesel kok, kamu penting, dan aku nggak akan mundur. Tapi aku berharap Mas Roni bisa ngerti suatu saat. Aku tersenyum meski hati ini sedikit cemas. Aku tahu, pertarungan Mas Adi dengan Mas Roni belum selesai. Dan entah bagaimana, aku merasa terlibat dalam konflik ini, meskipun aku tidak menginginkannya. Aku akan bantu kamu, Mas, kataku akhirnya. Aku nggak mau jadi beban, tapi aku juga nggak mau Mas Adi merasa sendirian. Aku nggak akan sendirian, jawabnya dengan suara lebih ringan. Karena kamu ada di sini. Dan dengan itu, percakapan kami berakhir. Aku merasa lebih tenang, meskipun perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Pertarungan antara Mas Adi dan Mas Roni mungkin baru saja dimulai, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku sudah terlibat, dan apapun yang terjadi, aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, aku duduk di kamar kosanku, memandangi jendela yang terbuka sedikit. Angin malam yang dingin terasa menyegarkan, tapi hatiku tetap terasa berat. Sejak percakapan tadi dengan Mas Adi, aku merasa ada perasaan yang semakin menguat di dalam diri. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan itu tak bisa tumbuh begitu saja, tanpa ada konflik yang harus dihadapi. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku melihat nama Mas Adi tertera di layar, dan seketika itu juga hatiku berdebar. Ada apa, Mas? Aku mengangkat telepon dengan nada sedikit terkejut, tapi berusaha tetap tenang. Hei, kamu lagi apa? Suaranya terdengar hangat, seperti biasa. Aku bisa merasakan dia sedang tersenyum, meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku baru selesai makan, kenapa, Mas? Jawabku sambil meraih secangkir teh hangat di meja. Sebenarnya aku baru pulang, dan aku bawa sesuatu buat kamu, katanya dengan suara penuh perhatian. Apa itu? Tanyaku, merasa penasaran. Tunggu sebentar, jawabnya. Aku bisa mendengar suara langkah kaki dan ketukan pintu di seberang sana. Aku kirim lewat kurir. Cuma sebentar lagi sampai. Setengah jam kemudian, pintu kosanku diketuk. Aku membuka pintu, dan seorang kurir berdiri di depan, membawa beberapa kantong plastik. Ini dari Mas Adi, kata kurir itu, sambil menyerahkan paketnya.
Aku membayar dan segera menutup pintu, membuka paket-paket tersebut dengan tangan gemetar. Ada beberapa kotak makanan yang masih hangat, sup ayam, nasi, dan beberapa cemilan. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan di dalamnya. Sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas berwarna emas. Aku membuka kotak itu dengan hati yang berdebar. Di dalamnya terletak sebuah cincin emas yang sederhana namun begitu indah. Cincin itu tampak elegan, meski tidak berlebihan, seolah-olah menggambarkan ketulusan hati Mas Adi yang begitu dalam. Aku terdiam, memandangi cincin itu, lalu membuka ponsel untuk menghubungi Mas Adi. "Mas, kenapa ini?" tanyaku, suaraku bergetar, meskipun aku berusaha untuk tetap tegas. "Dari aku untuk kamu," jawabnya pelan. "Supaya kamu tahu, aku serius dengan apa yang aku katakan waktu itu. Aku nggak bisa janji semuanya akan mudah, tapi aku janji aku akan ada buat kamu." Aku merasa sesuatu di dalam hatiku mulai terguncang. Cincin itu, meskipun tidak terlalu besar atau mewah, memiliki makna yang begitu dalam. Itu bukan hanya sekedar hadiah, tapi sebuah simbol dari komitmen dan perhatian yang tak terucapkan. "Mas Adi, ini terlalu banyak," kataku, sedikit merasa canggung. Aku nggak tahu harus ngomong apa. "Aku cuma pengen kamu tahu. Aku peduli," jawabnya. "Dan aku harap cincin itu bisa jadi pengingat bahwa kamu nggak sendirian. Aku ada di sini." Aku terdiam, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli pada aku. Bukan karena apa yang bisa aku berikan, bukan karena tubuhku atau apapun yang biasanya dianggap berharga oleh orang lain, tetapi karena aku sebagai diriku, tanpa filter, tanpa pretensi. Aku nggak tahu kalau ada orang yang peduli sepertimu," kataku pelan, hampir bisu. "Aku benar-benar nggak tahu harus gimana, Mas." "Aku ngerti," jawabnya. "Itu kenapa aku bawa sup hangat juga. Aku tahu, hidup kamu nggak mudah. Tapi aku yakin, kamu bisa lebih dari apa yang kamu pikirkan. Jangan biarkan masa lalu atau kesalahan-kesalahan itu ngatur hidup kamu." Aku menggigit bibir, menahan tangis yang sudah sangat dekat. Kata-kata Mas Adi itu menembus tembok yang selama ini kubangun di sekeliling diriku. Aku merasa cemas, takut, akan kecewa lagi. Tapi ada rasa hangat yang perlahan menggantikannya. Aku ingin percaya, walaupun hati ini masih ragu. "Mas, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Aku takut kalau aku salah lagi," jawabku dengan suara serak. "Aku nggak akan menuntut kamu apa-apa." Mas Adi menjawab, terdengar tulus. "Aku cuma pengen kamu tahu, kamu punya pilihan. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan masa lalu ngebatasi hidup kamu. Aku akan ada buat kamu, kapanpun." Aku menutup telepon itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku menatap cincin emas itu lagi, merasa seolah-olah sebuah pintu baru telah terbuka. Mungkin aku belum siap untuk melangkah sepenuhnya, tapi aku tahu satu hal. Ada seseorang yang percaya padaku, yang siap mendampingiku, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Aku duduk di meja makan, menatap sup hangat yang dikirimkan Mas Adi. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, aku mulai makan, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur yang sulit diungkapkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin hidup ini tidak seburuk yang aku bayangkan. Mungkin ada harapan yang bisa tumbuh, meskipun aku belum tahu pasti bagaimana akhir ceritanya. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Meskipun aku masih terjebak dalam rutinitas yang lama, dunia malam, teman-teman yang tak pernah jauh dari pesta, dan kebiasaan buruk lainnya, ada perasaan baru yang mulai tumbuh, sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah kurasakan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Malam itu, setelah seminggu berhubungan dengan Mas Adi, aku duduk di balkon kosanku, menatap bintang-bintang yang sepertinya jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Tangan kananku memegang cincin emas yang dia kirim, sementara tangan kiriku memegang
Secangkir teh manis yang sudah mulai dingin. Rasa dingin malam itu tidak mampu menandingi rasa hangat yang tiba-tiba menyebar dalam hatiku. Aku teringat pada percakapan kami malam itu, ketika Mas Adi mengatakan bahwa aku punya pilihan, bahwa aku tidak perlu terjebak dalam kehidupan yang menguras perasaan dan harapan. Aku bisa memilih untuk berhenti terperangkap dalam kebiasaan yang tidak memberi makna apa-apa selain kepuasan sementara. Tapi itu bukan hanya karena Mas Adi, bukan hanya karena dia yang dengan tulus ingin ada untukku. Itu karena aku mulai menyadari bahwa aku pantas mendapat lebih. Bahwa aku lebih dari sekadar gadis yang terperangkap dalam kebiasaan buruk dan teman-teman yang hanya mencari kesenangan tanpa arah. Aku pantas memiliki hidup yang lebih baik. Hidup yang dipenuhi dengan cinta yang tulus. Bukan hanya hiburan semu yang datang dan pergi,